Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safira dengan NIM 11000122009 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Sebelumnya kita membahas perlindungan hak cipta terhadap karya tulis sastra, yaitu sebuah buku novel karya Terelie. Hari ini saya akan membahas sebuah sengketa paten dan kasus sengketa paten yang pernah terjadi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sengketa paten. Jadi, sengketa paten adalah perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih terkait dengan hak paten suatu penemuan atau inovasi. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atau pemilik paten untuk menggunakan, menjual, atau memproduksi penemuan mereka selama jangka waktu tertentu. Bayangkan kamu memiliki resep rahasia. Resep rahasia membuat kue yang sangat lezat. Kamu ingin melindungi resep ini agar tidak ada orang lain yang bisa menggunakan atau menjualnya tanpa izinmu. Maka kamu mendaftarkan resep tersebut sebagai paten. Namun ada orang lain yang mengklaim bahwa resep tersebut sebenarnya milik mereka atau bahwa mereka telah menemukan resep yang sama sebelum kamu. Ini bisa memicu terjadinya sengketa paten. Sengketa paten dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti yang pertama, panggilan atas hak paten. Seseorang mengklaim bahwa paten yang dimiliki oleh pihak lain tidak sah atau tidak valid. Kedua, pelanggaran paten. Seseorang menggunakan, menjual, atau memproduksi penemuan yang dipatenkan oleh pihak lain tanpa izin. Ketiga, sengketa kepemilikan. Dua pihak atau lebih mengklaim kepemilikan paten yang sama. Untuk menyelesaikan sengketa paten, pihak-pihak yang terlibat dapat menggunakan beberapa metode seperti pengadilan, arbitrase, dan negosiasi. Hari ini saya akan membahas sengketa paten yang terjadi antara PT Tata Logam Lestari dengan PT Sugi Langgeng Gentalindo. PT Tata Logam Lestari adalah perusahaan yang memproduksi genteng logam dan mengklaim telah menciptakan desain serta metode khusus dalam pembuatan genteng tersebut. Karena merasa temuannya itu unik dan baru, Tata Logam Lestari mendaftarkannya sebagai paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah mendapat paten, Tata Logam Lestari merasa berhak secara eksklusif untuk memproduksi dan menjual genteng logam dengan desain tersebut. Namun belakangan, Tata Logam Lestari melihat bahwa PT Sugi Langgeng Gentalindo atau SLG juga menjual genteng logam yang Namun belakangan, Tata Logam Lestari melihat bahwa PT Sugi Langgeng Gentalindo atau kita singkat saja SLG juga menjual genteng logam yang dengan bentuk dan cara buatnya mirip dengan genteng milik mereka. Karena merasa paten mereka dilanggar, TLL pun menggugat SLG ke pengadilan. Kronologi sengketa. TLL menggugat pengadilan. Kronologi sengketa. TLL menggugat ke pengadilan niaga pada tahun 2003. Tata Logam Lestari mengajukan gugatan ke pengadilan niaga Jakarta Pusat. Mereka menuduh Sugi Langgeng Gentalindo telah melanggar hak paten dengan memproduksi genteng yang sama tanpa izin. Putusan pengadilan niaga. Pengadilan menolak gugatan Tata Logam Lestari. Alasannya karena genteng logam yang dipatenkan Tata Logam Lestari bukan penemuan baru. Artinya, desain dan cara membuat genteng tersebut sudah ada sebelumnya atau bukan hasil ciptaan orisinal. Tata Logam Lestari kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa tidak puas. Tetapi Mahkamah Agung menolak gugatan Tata Logam Lestari. Mahkamah Agung menyatakan bahwa paten milik Tata Logam Lestari tidak sah karena bukan inovasi yang baru, tidak memenuhi syarat kebaruan atau novelty dalam paten. Jadi, Sugi Langgeng Gentalindo tidak dianggap melanggar paten karena paten itu sendiri tidak layak diberikan sejak awal. Sengketa ini terjadi karena PT Tata Logam Lestari merasa temuannya dicuri, padahal pengadilan justru menilai temuannya bukan hal yang baru. Kasus ini mengajarkan bahwa mendaftarkan paten belum tentu artinya invensi itu berhak dapat perlindungan hukum. Suatu produk harus benar-benar baru dan orisinal agar bisa dipatenkan dan dilindungi. Kemudian pendapat saya tentang putusan hakim. Saya setuju dengan keputusan hakim yang menolak gugatan dari PT Tata Logam Lestari. Alasannya cukup kuat dan masuk akal, terutama jika dilihat dari prinsip dasar paten.
Dalam hukum paten, tidak semua hal bisa dipatenkan, hanya penemuan yang benar-benar baru dan belum pernah dipublikasikan atau digunakan sebelumnya yang bisa mendapat perlindungan hukum. Setelah diperiksa, hakim menyimpulkan bahwa metode dan bentuk genteng yang dipatenkan oleh PT Tata Logam Lestari sudah pernah ada sebelumnya di industri, artinya bukan temuan baru. Jadi, paten yang dimiliki Tata Logam Lestari sebenarnya tidak sah sejak awal karena tidak memenuhi syarat kebaruan atau novelty. Kalau paten yang tidak benar-benar baru tetap dilindungi, maka itu bisa merugikan banyak pihak, termasuk perusahaan lain yang sudah lama menggunakan teknologi serupa. Perlindungan paten seharusnya diberikan untuk mendorong inovasi, bukan untuk memonopoli sesuatu yang sudah umum digunakan. Hakim tidak berpihak pada siapapun, tetapi menilai bukti dan hukum secara objektif. Karena terbukti paten itu tidak sah, maka wajar kalau pengadilan memutuskan PT Sugi Langgeng Gentalindo tidak bersalah. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sengketa paten. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.